udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Setahun lebih hidup di penjara, Nikita Mirzani benar-benar dirundung nestapa dan menderita. Si ratu sensasi itu tak setegar kelakarnya di depan kamera. Ia begitu rapuh, serapu-rapuhnya jauh dari ketiga anaknya, Loli, Aska, dan sekecil Arkana, yang hidup bertiga tanpa kasih sayang Nikmir, yang baru tahun pertama menjalani vonis 6 tahun kurungan penjara. Ketegaran Nikita Mirzani seketika luntur. Bukan beratnya vonis penjara, tapi menahan rindu tak bisa bersua dan memeluk hangat ketiga anaknya. Kepedihan Niki sebagai ibu terungkap di sidang permohonan PK yang digelar PN Jaksel kemarin. Usman Lawara, kuasa hukum Niki, sampai sedu-sedan berurai air mata. Sedih menceritakan nasib ketiga anak kliennya usai ibunya di penjara. Lantas, kemana ketiga mantan suami Niki? Benarkah trio mantan suami Nikmir setega itu tak mau mengurus anak? Setelah setahun ibunya di penjara. Kehadiran kami di ruang sidang itu ini adalah suara ikhtiar yang suci untuk menjaga marwah peradilan. Kami datang ke sini bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk mencari apa yang seharusnya menjadi hak dari pemohon PK. Atas nama kasih seorang ibu, Niki yang sudah divonis bersalah dan menjalani hukuman 6 tahun kurungan penjara, hingga detik ini tak kenal lelah berjuang bisa bebas sampai ke titik perjuangan terakhir. Proses peninjauan kembali alias PK di Pengadilan Negeri Jaksel kemarin. Capek sih, mau berjuang mencari keadilan, kebenaran itu capek. Dirawat juga, lalu sembuh lagi, lalu bangkit lagi untuk mencari kebenaran ini. Nah, itu adalah bagian dari proses yang tadi saya bilang capek mencari keadilan. Tapi harus. Saat Niki sangat terpuruk, Reza Gladys justru makin unjuk bahagia. Unjuk diri bisa memenjarakan musuh besarnya. Terbaru, lewat kuasa hukumnya, Reza Gladys menyiapkan amunisi untuk melawan upaya PK Nikita Mirzani. Salah satu rekaman percakapan yang diduga dilakukan Nikita Mirzani dalam upayanya menyuap pegawai MA. Kami menemukan bukti rekaman, ya, suara yang sangat mirip ya dengan terpidana Nikita Mirzani. Terhadap itu maka kemudian kami menduga ini akan menjadi persoalan-persoalan kembali. Isi daripada percakapan tersebut adalah kami duga ada upaya untuk menyuap hakim dalam tingkat kasasi. Selain upaya hukum, demi melawan musuh bebuyutannya, tadi malam Reza Gladys dan keluarga menggelar doa bersama memohon perlindungan Yang Maha Kuasa. Tepat 1 tahun kepergian penyanyi dangdut legendaris Hamdan ATT, keluarga menggelar haul. Pengajian digelar syahdu dan hikmat. Acara ini digelar sederhana oleh sang istri dan anak-anak almarhum. Tak terlihat sahabat, teman sesama musisi dan penyanyi dangdut, ataupun generasi muda musik goyang. Inikah pertanda sang legenda telah dilupakan? Mungkin kita sebagai manusia nggak luput dari dosa. Mudah-mudahan Allah ampunin dengan penyakit, kan mungkin itu ada rahasia, dihapusin dosa-dosanya. Momen paling mengharukan terjadi. Putri bungsu almarhum Aisyah segera menikah. Sang ayah tercinta telah tiada. Padahal impian Aisyah dulu, sang ayahlah yang jadi wali nikahnya.
Meski nantinya menikah tanpa disaksikan sang ayah, Aisyah mencoba ikhlas. Ia yakin ayahnya ikut bahagia karena mendiang memang panutan baginya. Senang juga, sedih juga karena nanti kita akan berpisah lagi. Cuma dia nggak, istilahnya alhamdulillah dia nggak jauh-jauh. Iya, anak-anak udah waktunya semuanya. Seperti Aisyah, memang udah waktunya berumah tangga. Hamdan ATT bukan sekedar penyanyi dan pencipta lagu. Beliau adalah bagian dari sejarah dangdut di Indonesia. Suara emasnya pernah menguasai panggung-panggung besar di tanah air. Salah satu kenangan terindah akan almarhum adalah penampilannya di MNC TV, termasuk jadi penampilan terakhirnya. Oh enggak, sama sekali nggak ada hubungannya ini sama agama. Insya Allah selalu istiqomah. Doain aja ya Mas. Miris nian nasib Larissa Chow. Paras cantik dan mulus, tapi sayang nasib tak semulus wajahnya. 2 kali menikah, tapi semua berujung pisah. Di usianya yang relatif muda pula, cinta yang sangat besar pada Alvin Faiz, putra Ustadz Arifin Ilham, membuatnya rela menyudahi masa muda begitu dini. Bahkan rela berpindah keyakinan. Tapi naas, pernikahannya sangat singkat. Punya 1 anak, lalu kandas di pengadilan agama. Sakit dan luka pisah dari Alvin belum hilang di hati Larissa. Tapi pernikahan keduanya dengan Ikram Rosadi ternyata berujung sama. Kandas, menyandang status janda untuk kali kedua di usia 30 tahun. Jelas tak pernah terpikir oleh Larissa. Tapi yang lebih mengejutkan, baru-baru ini Larissa yang dikenal istiqomah dan rajin mengisi kajian, menyiratkan kegundahan. Merasa 2 kali gagal mendapatkan imam, ia meninggalkan keyakinan lama, tapi hanya untuk menemukan pria yang salah dan kepedihan. Mungkinkah ini pertanda iman ibu 2 anak ini goyah? Ya, ujian rumah tangga tak pernah berujung. Wajar jika Larissa terguncang, apalagi di tengah proses cerai yang masih bergulir di Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat. Mencuat pula tudingan yang menyerang Larissa. Ibu 2 anak ini dituding mengkhianati Ikram sejak usia pernikahan baru 1 tahun. Oh enggak, sama sekali nggak ada hubungannya ini sama agama. Insya Allah selalu istiqomah. Doain aja ya Mas.